Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini karena berkat rahmat taufik dan hidayahnya juga saya tentunya dapat memenuhi janji saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian ajukan mengenai materi-materi yang telah kita pelajari selama satu semester dalam mata kuliah Fikih Siasah 1. Kemudian salawat serta salam selalu kita haturkan ke habiban junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah saya rangkum dari Google Classroom dari dua kelas yaitu 19C dan 19D. Di sini ada 32 orang penanya yang semuanya itu kebanyakannya cuma menanyakan satu pertanyaan. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan Sahifah Alia dari kelas 19C. Pertanyaannya, saya ingin bertanya apa hubungan antara fikih siasah dengan pemerintahan? Apakah setiap pemerintahan harus sesuai dengan Al-Quran? Dan apa tujuan sebenarnya belajar fikih siasah? Kalau kita melihat dasar dari pengertian fikih siasah itu, maka hubungan antara fikih siasah dengan pemerintahan itu adalah satu hal yang sangat berkaitan, inherent dia, saling keterkaitan, saling menguatkan. Dan kalau secara simpelnya fikih siasah merupakan produk hukum yang bersifat aturan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Maka hal ini dapat kita pahami sebagai hukum administrasi negara dan juga sebagai hukum tata negara. Jadi kalau dia hukum tata negara, maka dia bicara tentang struktur lembaga pemerintahan, dan ketika dia bicara tentang hukum administrasi negara, maka dia bicara tentang bagaimana sih caranya menjalankan pemerintahan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi HTN dulu pemasaran HTN itu kompleks, tapi berkembangnya waktu HTN itu terpecah-pecah menjadi hukum administrasi negara atau hukum publik, kemudian hukum konstitusi. Jadi ada menjadi tiga hukum HTN, HAN, dan hukum konstitusi. Nah, jadi kalau dilihat dalam hal ini, maka pemerintahan dalam notabene-nya pemerintahan Islam ya, pemerintahan itu sangat erat hubungannya dengan fikih siasah, karena dengan fikih siasah itulah lahir aturan-aturan bagaimana pemerintah menyelenggarakan negara sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan tentunya didukung juga pendapat-pendapat ulama. Jadi fikih siasah itu adalah produk hukum, hasil istinbat hukum. Kemudian pertanyaan kedua, apakah pemerintahan harus sesuai dengan Al-Quran? Kalau kita bicara dalam konteks pemerintahan Islam, ya tentu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis, harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah dikodifikasi dalam fikih siasah. Tapi kalau kita bicara secara umum, apakah pemerintahan harus sesuai dengan Al-Quran? Tentu tidak mudah menjawabnya, karena itu komitmen dari negara itu sendiri, apakah pemerintahannya dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Maksudnya contohnya Indonesia apakah sesuai dengan Al-Quran? Kalau secara umum tentu dia sesuai dengan Pancasila, bukan dengan Al-Quran. Tapi
kalau kita bicara masalah sesuai dalam konteks muslim, jawabannya pun tidak mesti harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis, karena penyelenggaraan pemerintahan itu secara rinci detail tidak diatur dalam Al-Quran dan hadis. Fikih siasah merupakan kumpulan produk hukum yang diistinbat oleh para ulama, dan tentunya ulama-ulama yang mengambil kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran dan matan-matan hadis. Kemudian apa tujuan sebenarnya belajar fikih siasah? Tujuan sebenarnya di belajar fikih siasah adalah bagaimana supaya kita mengetahui bagaimana konsep sistem negara, sistem politik pemerintahan, ataupun sistem penyelenggaraan yang diatur berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi tujuan sebenarnya itu bagaimana kita mengetahui konsepsi Islam mengenai penyelenggaraan pemerintahan, baik itu dalam ketatanegaraan, administrasi negara, maupun konstitusinya. Tujuan kedua, bagaimana supaya apabila kita ini berada dalam negara yang secara resmi menyatakan sebagai negara Islam, maka tujuannya adalah bagaimana supaya negara kita ini berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang diatur dalam Al-Quran dan hadis melalui siasah. Tapi kalau apabila negara kita ini bukan negara yang dinyatakan resmi sebagai negara Muslim, tentu tujuan belajar fikih siasah adalah untuk membandingkan apakah penyelenggaraan negara kita Indonesia ini misalnya itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang telah diatur dalam pembelajaran fikih siasah. Kemudian yang kedua, pertanyaan Febri Amayulianti dari kelas 19D mengenai konsep negara syura. Syura itu artinya musyawarah. Jadi konsep negara syura adalah konsep negara yang berdasarkan musyawarah. Jadi dalam hal-hal pengambilan keputusan, bukan dalam hal-hal pelaksanaan teknis ya. Kalau pelaksanaan teknis itu berdasarkan syura, berdasarkan musyawarah terus kapan jalannya. Jadi dalam hal ini adalah bagaimana pengambilan kebijakan strategis dalam suatu negara itu berdasarkan hasil musyawarah mufakat. Beda dengan demokrasi. Syura dan demokrasi itu sebagian besar itu mengatakan sama, tapi menurut saya pribadi itu tidak sama, karena demokrasi ada instrumen voting, sedangkan syura itu mutlak musyawarah mufakat. Jadi konsep negara syura adalah di mana negara itu mengambil sebuah kebijakan strategis berdasarkan hasil musyawarah mufakat. Pertanyaan ketiga dari Nurhayati Firdaus kelas 19C. Untuk undang-undang yang ada di Indonesia, apakah mereka membuat sesuai dengan syariat Islam atau tidak sehubungan dengan rakyat Indonesia yang agamanya bukan hanya Islam? Kalau bicara Indonesia, tentu kita melihat apa sih dasar negara kita. Genomnya itu, genom menurut Han Kelsen dikembangkan oleh Han Waiski. Genom negara Indonesia, genom aturan hukum negara Indonesia adalah Pancasila. Dengan kata lain, negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Pancasila yang bagaimana? Indonesia menganut sistem demokrasi, jadi demokrasi Pancasila.
Lalu dalam hal pembuatan undang-undang di Indonesia, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam? Dari tahun ke tahun, Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang bernapaskan Islam. Jadi pemerintahan di pusat sana dikit demi sedikit sudah memasukkan norma-norma atau aturan-aturan secara resmi ke dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun Indonesia bukan hanya negara milik orang Islam saja, kita mempunyai banyak agama di sini, banyak kepercayaan. Jadi Indonesia bukan negara Islam, bukan negara milik orang Islam yang tinggal di Indonesia. Indonesia adalah milik masyarakat Indonesia yang diikat dengan Bhinneka dan Tunggal Ika. Indonesia merupakan negara plural yang penuh dengan pluralitas,